Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta kajian Al-Quran atau tafsir Al-Quran yang mulai kita lihat dulu dari segi bahasa, kemudian terjemah, kemudian baru ada tafsir ya. Jadi nanti insya Allah akan sampai juga kita manakala sudah mengerti beluk bahasa seluruhnya, baru kita membuka panjang-panjang suratnya, maksudnya panjang-panjang ayatnya, baru mulai kita membahas isi dari Al-Quran. Jadi sudah ada modal, Ustadz sangat senang sekali kalau mulai melihat ayat, sudah mengerti beluk bahasa, kemudian baru terjemah, nah, kemudian baru maksud, baru terasa itu bahwa Al-Quran betul-betul terasa kita menjadi pedoman. Nah, baru diresapinya seluruh saraf-saraf kita. Nah, sekarang kita mulai membaca dulu surat Al-Baqarah ayat 98-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa jibrili. Jibrilah. Iya. Jibrilah. Saya karena apa ini di sini pun saya lihat apa wa jibrila ya. Lah mulai connect tuh ba mangko jibrila lo talado huruf jar kan itu. Jadi di sini wa jibrila ya. Terus wa mikala, mikala juga ya. Wa mikala juga ya. Wa mikala. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Diulang sekali lagi. Marratan ukhra. Fil lughatil arabiyyah marratan ukhra. Fil lughatil injiliziyah once more again. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sekarang di sini ada diberi kuning ya. Boleh Bapak catat sebelum masuk huruf syarat. Ini namanya huruf syarat ini man. Catat stenograf aja lah. Ya, man yaitu huruf syarat. Jadi sebelum masuk huruf syarat namanya ya. Kalau huruf syarat ini bersyarat, nanti ada jawab syarat. Jadi sebelum masuk huruf syarat, huruf syarat, ya,
Jadi ada huruf syarat, kita sambil-sambilkan aja lah. Yaitu huruf syaratnya ini man. Nah ini man. Ini. Sebelum masuk huruf syarat di kalimat ini, di ayat ini, susunan kalimatnya adalah seperti di bawah ini. Nah, ini dia. Kana aduwwul lillah. Aduan. Aduan. Alul. Aduan. Ibu, dengarkan baik-baik. Sebelum masuk huruf syarat, Oh. ya sebelum masuk huruf syarat man. Jadi andai kata man ini tidak ada, maka aslinya begini. Nah, lah Ibu, lah paham? Saya dapat ilham juga. Mungkin yang ikut mengikut tafsir ini agak buru-buru, mungkin belum juga mereka paham ini. Begitu pikir saya mesti lambat-lambat. Biarlah saya tulis malam ini. Ambo tulis lah kok. Coba kalau ngecek-ngecek ambo bekot tabang-tabangnya. Jadi sebelum masuk huruf syarat mana itu? Man. Mana? Susunan kalimatnya adalah seperti di bawah ini. Jadi kana aduun lillah. Mas ya, paham ya? Jadi baru naik ke atas sedikit. Nanti kita belajar ayat maksudnya. Kita kan belum belajar ini dia. Jika ada kana di depannya, ginilah dia. Jika ada kana di depannya. Oh ya, betul juga Ibu Didi tadi itu, enggak di debatnya saya. Betul juga Ibu Didi itu. Iya Pak, karena aduan sedikit. Karena. Itu ialah malaki ilmu tadi itu. Saya karena kurang mungkin ya entah apa pula. Ini. Jadi ini sebelum ada ini kan begini juga. Maksud saya mungkin lain dituliskan lain. Ya oke lah. Jadi ini ibu-ibu, bapak, ini diganti dulu ya. Maaf. Terus kasih baris 2 dulu. Yang tertulis lain, yang dibaca lain. Ini ada. Gitu. Kasih kali pula. Gini. Ayo tuh murid itu koyo bisa ayo kalah gurunya. Ini karena ada Pak, tapi tadi tentu Ya. ya Pak. Ya maksud saya mungkin dalam menulis itu dihilangkan kana. di bawah ini baru di atas. Iya. Jadi dihilangkan kana masih begini dia. Jadi kana aduan lillah. Kenapa aduan? Ini kan masih tetap ini, hanya dihilangkan saja. Kenapa aduan? Masih ingat? Karena ada karena. Ya, jadi apa dia? Jadi khobar. Iya, jadi khobar atau jadi predikat dari mana pokok kalimatnya? Karena. Mana mungkin pula karena itu jadi pokok kalimat. Ya huwa lah Pak. Huwa. Ada huwa di dalamnya. Gitu ya. Jadi sebelum masuk huruf kana, susunan kalimatnya adalah seperti bawah ini. Tetap juga kana aduan lillah. Jika ada kana di depannya, apa yang wajib diketahui? Ini maksud saya. Ini kan ada kana ini. Apa yang wajib diketahui? Ini yang sudah kita bahas tadi. Apa yang wajib kita ketahui kalau ada kana di depan kalimat? Kabarnya berubah barisnya. Yang perlu kita pikirkan adalah berarti ini masuk dalam format kerangka mubtada khabar. Subjek predikat. Mana subjeknya tadi? Huwa. Jadi dalam kana ini ada huwa. Kalau nanti dia
kanat, apa yang ada di dalamnya? Iya. Iya. Nah, ataupun memang dituliskan langsung sekali, misalnya kanallahu, boleh langsung sekali, atau kana Utsmanu, atau kanat Aisyah, atau kanatit tilmizatu, boleh. Jadi ada pokok kalimat, ada sebutan. Nah, jadi itu makanya itu dia. Nah, baru kita teruskan. Jika dihilangkan kana, ya, dihilangkan. Jika dihilangkan, ya, jika dihilangkan, kan gini ya. Jika dihilangkan, apa yang dihilangkan? Kana. Dihilangkan kana yang di depannya. Maka susunan dan baris kalimatnya seperti di bawah ini. Ini jadinya. Ini maksud saya tadi. Ini. Ya, kalau dihilangkan kana berarti aslinya huwa aduwwul lillah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi waktu membaca ayat ini, man kana aduwwal lillah. Misalnya aslinya di sini kalau sudah dihilangkan man, dihilangkan kana, yang ada ini dia. Huwa aduwwul lillah. Ya. Jadi ini ada, kalau ini kan huanya balik ke man. Kan bertali-tali ayat ke atas pun kan sudah disebutkan. Ini kan karena ini ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan mangkana, masih ada juga. Mangkana dia Jibril. Sebelumnya ada pula. Ya, jadi itu makanya sekarang sudah kita paham. Nanti kalau dalam kajian tafsir, baru yang perlu kita pelajari adalah Jibril, ya, Jibril ya. Kalau Jibril itu apa itu? Itu mulai tafsir lagi. Bangsa manusia atau bangsa apa? Malaikah. Itu yang belajar kita. Nah, kalau bangsa manusia ini flu dia. Flu, mencret, demam, gaek. Pusing. Ya, pusing, vertigo. Makanya kalau sudah mulai tafsir, mulai terasa kita. Makanya nggak perlu cemas-cemas. Orang kan takut beganalah, begini Allah itu nggak baca Quran. Kalau baca Quran nggak tahu. Jangan coba-coba, ya. Jadi ini jika dihilangkan kana, maka susunannya begini. Huwa aduwwulillah. Ya, adu ini apa nih? Artinya musuh bagi siapa? Bagi manusia. Ya, bagi Allah. Bagi Allah. Luar biasa berani orang memusuhi Allah. Bodoh kali. Ya, jadi huwa aduwwulillah. Lalu pada ayat 98 Al-Baqarah di atas tadi, itu berikut ya. Lalu pada ayat 98 Al-Baqarah di atas tadi, ada 4 buah huruf waw ataf. Lihat kembali. Mana itu huruf waw ataf itu? Wa Jibrillah. Wa malaikatihi. Wa rusulihi. Wa Jibrillah.
wa Pamikala. mikala. Ya. Ya. Jadi ini kan diatapkan ini. Ya. Diatapkan malaikat ini kan wa malaikatihi, diatapkan kemana ini? Malaikatihi diatapkan, disambungkan. Keman tadi. Keman. Jangan. Allah ya. Ya, kepada Allah. Allah. Kalau rusulihi ini diatapkan kemana? Malaikati. Ya, malaikati. Ini aturannya kan dibaca Jibrili. Ini sudah ngerti Ya. kita. Inilah namanya isim allazi la yansharif. Kita kan belum belajar itu. Pokoknya kalau ada huruf jar ke atas dijarkannya, berarti ismul lazi la yansharif. Jadi kata benda yang tidak bertanwin, nanti bahasanya itu. Ya ada 9 penyebabnya kenapa dijarkan ke atas. Ini termasuk penyebabnya karena alam ya, kan belum sampai ke situ kaji kita. Ini juga mikala, aturannya kan kalau menurut atap di sini wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrili wa mikali, kan kita aturnya. Ya. Yang 2 ini wa jibrila wa mikala. Jadi 4 huruf sambungnya, huruf waw ataf ya. Ya. Ataf apa artinya? Sambung, disambungkan. Sambung. Nah, itu tandanya ataf itu, atfun itu arti aslinya adalah sayang namanya. Kasih sayang. Di bawah ketiak dia tanda sayang. Kalau anak dan di bawah ketiak mande bapaknya itu tanda sayang. Ya, jadi disambungkan sama dia terus. Kalau atap kita di rumah tanda sayang, kita di bawah. Hebat bahasa Arab tuh. Dilindungi. Dilindungi atap. Jadi sambungkan. Nah, jadi kalau dia kan ini tadi tuh. Lalu pada ayat 98 Al-Baqarah di atas ada 4 buah huruf atap. Jika dihilangkan, ini gunanya kan bukan untuk membuat kacau pikiran kita, menambah wawasan. Jika dihilangkan semua huruf waw atau huruf atap, maka asli susunan kalimatnya seperti di bawah ini. Sebelum saya tunjukkan di bawah ini bagaimana, siapa bisa coba? Banyak anak guru kok ya. Coba tampil dulu Pak Albert Bruce, tidak pakai huruf atap dia, coba nanti dilihat betul atau salah di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwul lahi. Kemudian man kana. Kananya enggak. Dia baca kana. Enggak, jangan kacau. Ulang balik soalnya ya. Lalu pada ayat 98 Al-Baqarah di atas tadi, pada ayat Bu, ada 4 huruf waw atap. Jika dihilangkan semuanya, kan gitu. Jika dihilangkan semuanya, waw, maka asli susunan kalimatnya seperti, coba. Tadi sudah mulai Pak Albert, seperti apa? Ayo. Man kana aduwwal lahi, man kana aduwwal katihi. Lambat-lambat Pak Albert, jangan kaku lambat-lambat. Man kana aduwwal Jibrila. Kancang bana lah tiba. Ulang balik. Kancang bana. Karena aduan lahi. Mangkana hilang. Terus Lahi. Mangkana aduwal lillahi. Terus apa lagi? Lillahi. Karena aduwal lil malaikatihi. Terus gimana lagi? Mangkana aduwal lil malaikatihi. Wa rusulihi. Jangan pakai wa, tapi lagi jangan dipakai waw tadi supaya kayu pikiran tuh. Mangkana aduwal rusulihi. Mangkana aduwal lil malaikatihi.
Ragu ya. Coba Ibu Sabrina loh. Dengarkan Ibu Sabrina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana aduwal lillahi. Mangkana aduwal lil malaikati. Mangkana Jangan aduwal lil, lil. jangan lil. Li. Terus Pak. Oh, enggak li. Mangkana adua li malah gitu Pak. Iyalah. Li Malaikati. ya. Mangkana adu li rasulihi. Adua li rasulihi. Terus. Mangkana adua li jibrila. Mangkana adua li mikala. Itu ditanya lagi oleh admin, kok tidak pakai al-abekola dibahas. Coba Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana aduwal lillahi. Satu. Mangkana adua li malaikati. Dua. Mangkana adua li rasuli. Iya. Mangkana adua li jibrila. Ya. Mangkana adua li mikaila. Mikala. Mangkana adua li mikaila. Mikala. Mikala. Apa Pak Tommy? Mikala. Tidak menggaris satunya. Ya. Limikala. Iya tuh. Memang orang biasa memacik kabel-kabelku hati-hati. Kau nak tersinggung-singgung koseleknya. Coba Pak Bet, ulang balik Pak Bet. Ya kalau kooperasiku agak ngambang-ngambangnya. Man kana aduwal lillahi. Man kana aduwal li malaikati. Kalau mulai kambang-kambang toh. Man kana aduwal li malaikatihi. Ya, li malaikatihi. Man kana aduwal li. Jangan ada dulu balik. Tapi ada kana. Man kana aduan. Kana aduwal li rusulihi. Ya. Man kana aduwal li jibrila. Man kana aduwal li mikala. Pak Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwa lillahi. Cik. Man kana aduwa limalaikatihi. Naam. Man kana aduwa li rusulihi. Naam. Man kana li jibrila. La. Man kana aduwa li jibrila. Aywa. Man kana aduwa mikala. Li mikala. Aywa. Pak Zaini. Ada Pak Zaini atau yang lain? Gairuh. Kata Profesor Mamu Yunus, gairuh. Gairu. Gairuh kata. Itu apa Mamu Yunus tuh gairuh. Nah, baik. Itu dia, coba kita lihat ya di bawah. Lalu pada ayat 98 Al-Baqarah di atas ada 4 huruf buah waw. Jika dihilangkan semuanya, maka asli susunan kalimatnya seperti di bawah ini. Gimana kira-kira? Silahkan kalau ada yang mau diprotes. Yang pertama, mangkana adua limalaikatihi. Ya. Yang di atas kan sudah pre-memori aja itu. Mangkana
adwa lillah. Yani mangkana adwa li rusuli. Mangkana adwa li Jibrila. Mangkana adwa li Mikala. Gitu dia. Jadi dipendekkan, dikapi seorang tuh nan limo nampe kuah. Jadi tidak perlu diulang lagi mangkana. Ya. Jadi itu maksudnya kalau waw atap. Waw atap ini pun nampaknya bukan apa ya. Ya nampaknya karena sudah lama belajar, tahu kita mana waw atap, mana waw tambahan, mana waw jamak, mana waw ma'iyah, waw hal. Kalau dulu sebelum belajar asal waw dan rupanya enggak segitu dong. Makin bertambah ilmu makin terasa bodohnya. Iya, tidak berilmu lah terjadi panjang sih. Ya, jadi ini dia bisa dipendek. Mangkana adwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Kalau dipanjangkan dulu. Mangkana adwa li malaikatihi wa mangkana adwa li rusulihi, mangkana adwa li jibrila, mangkana adwa li makna. Ya, jadi itu dia. Pak, kalau memakaikan lil malaikati itu apa bedanya? Oh, Pak? itu tadi ya. Ya. Kenapa tidak? Coba kenapa tidak dibuat ini mangka lil aturannya? Oh, karena bersambung ya, karena bersambung dengan ha ya Pak ya? Karena disambungkan dengan ha dengan domir. Ya, tunggu dulu. Malaikah ini, kalau ini kan nggak ada yang pakai alif lam satu pun ini. Kalau dia mau disambungkan juga ke malaikat, pakai kalau alif lam misalnya pakai malaikat, ya itu. Sudah diterangkan Ibu Didi tadi. Coba pinjam sebentar papannya ya. Pinjam papan sini. Jadi mulanya misalnya kan kalau satu malaikatnya kan, kalau satu malaikat apa itu? Malakun. Ya, al. Kalau pakai al umpama kan, seperti ini. Pakai al ya kan. Al-malak. Al-malak. Al-malaku. Kalau dia misalnya dua malaikatnya bagaimana? Malakan. Al. Kalau dua malaikat, kalau kan mudah Malakan. kalau dua tambah saja alif sama nun. Malakan. Ya, kan ada itu dua malaikat diturunkan di negeri apa? Ababil, apa itu Ababil, Arut Marut ya. Malakani ya. Malakani. Seperti ini aja. Kan? Malakani, dua malaikat. Kalau sudah tiga, selanjutnya mulukun. Tapi mulukun. Malaikat. Mulukun. Ya kalau banyak al malaikah lah. Malaikah. Ya, al malaikah. Gitu. Cuma tanda panjang ini nggak bisa apanya. Ataupun diginikan tak betul tak enggak nanti ya. Gini kan. Bisa juga mungkin malaikah. Gini. Itu banyaknya itu. Oh itu ya. Ya, al-malak, malakani, al-malaikah. Jamak apa ini? Taksir. Taksir. Kalau jamak taksir ini, kalau malaikat ini bisa berakal atau tidak? Tidak berakal. Ya, katanya tidak berakal. Maka dia nanti dipakai haji, dipakai tilka. Nah, kalau ini dimasuki huruf, kan pakai alif lam semua ini. Bisa nggak kalau ini misalnya malaikat satu, kan satu malaikatnya. Jadi masuk huruf jar tadi kan huruf jar apa itu huruf? Ini kan lillah, ini kan lillah ya. Kan huruf jar ini. Masih ingat nggak kalau Allah
masuk huruf jar, nah, biarlah saya dibuat tulis juga lah sini daripada apa dia. Ini kan Allah. Nah, dah. Ataupun begini dulu. Ini kan huruf jar. Nah, begini dia. Ditambah huruf jar masuk ditambah kepada Allah. Seperti ini. Nah, maka sama dengan bagaimana itu kalau ini? Disambungkan saja. Disambungkan saja alif dengan apa? Disambungkan alif. Disambungkan di bawah. Disambungkan alif tidak banyak kali jadinya. Dihilangkan alif. Dihilangkan alif. Dihilangkan alif. Berarti kalau masuk huruf jar, gini aja lagi. Hilang. Mana huruf jarnya? Itu di lam. Ya. Nah, itu kalau Allah. Kalau yang al-malaikah ini masuk misalnya huruf jar. Masuk huruf jar ditambah dengan al-muluk misalnya. Atau al-malakah langsunglah banyak ini. Al-malaikah. Al-malaikah masuk huruf jar seperti ini. Sama dengan bagaimana? Hilangkan alif. Hilangkan alif juga, Pak. Dihilangkan alif juga. Ya. Limalaika. Itu yang dihilangkan alif itu Allah saja. Malaika. Allah saja. Nah, bagaimana jadinya? Lil malaikati. Iya. Jadi bagaimana menulisnya kalau lil malaikah pakai alif lam, masih pakai alif lam? Disambungkan aja alif dengan lam tadi, Pak. Di bawah. Gini. Gini kan? Ya. Gini. Ini lil. Enggak. Ini masih lil malaikati. Ya, lil malaikati. Ikati. Ini kan lil malaikah ya. Lil malaikah. Ikati. Nah, ini. Apa bacanya itu? Lil malaikati. Lil malaikati. Begitu juga sini. Coba masukkan di sini yang satu malaikatnya. Masukkan lam huruf jar. Mulainya kan malakun. Coba. Kalau lil malaki. Lil malaki. Ya, lil malaki. Kalau masuk dua, masuk huruf jar. Lil malaikati. Dua. Lil malaikatani. Ini kan malakun malakani masuk dalam huruf jar. Lil malaikatani. Ini malakun. Hilangkan malaka ini. Misalnya begini, al-muslimani masuk huruf jar. Muslimaini. Masukkan huruf jar. Lil muslimaini. Kalau al-malakani masuk huruf jar. Lil malakaini. Sudah. Kalau al-malaikah ini kan sudah masuk huruf jar. Lil malaikati. Ya, lil malaikati. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan. Ini kenapa tidak pakai alif lam di sini? Karena pakai ha, domir belakangnya. Iya, karena dia disandarkan, diidafatkan ke ha di sini. Enggak boleh. Kalau dia sudah disandarkan kepada domir, maka dia tidak boleh pakai alif lam. Harus pilih salah satu. Namanya sudah ma'rifah, jadi jelas kenapa dua yang jelasnya. Cukup satu. Jadi itu makanya ini kan ada tersandar ini. Ada pula hi-nya ini balik ke Allah ya. Ya.
Tapi kalau di sini bagaimana? Ini enggak ada dhamir di belakangnya. Coba putar kepala. Lil malaikati sajalah. Nah, yang Jibrilah. Karena Jibril itu sudah merintah. Ismul ladzi la yansarif. Enggak, itu yang barisnya itu ya. Kenapa apa yang melarangnya kok tidak pakai al? Dia sudah ma'rifah, Jibril dia jelas. Ya, dia sudah nama. Ya, sama seperti Usman misalnya. Lil Usman nggak mungkin. Tetap Li Usman. Atau Ahmad, Li Ahmada. Itu. Saya tekan itu. Kalau yang di atas itu karena ada dhamir. Kepunyaan tidak dhamir saja, Bu. Misalnya mudirul madrasah. Mudiru nggak boleh pakai alif lam lagi karena sudah ada madrasah pakai alif lam. Iya, mudah. Atau nama orang di belakang, Mudiru Usman gitu. Jadi nggak boleh lil ya. Itu dia. Itu jawabnya ya. Iya, Pak. Letakkan atau seanan kurang dialih-alih. Kenapa tidak? Jadi alif lam ini kalau sudah ada di belakang menerangkannya atau sebagai kepunyaan atau dhamir, dia tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh dua kali menjelaskannya itu. Itu makanya ada kejanggalan. Saya dengar orang yang membaca pembukaan itu kan gini katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Pembukaannya kan assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi washabbihi wa ala alihi washabbihi rasulillah katanya. Agak apa mendengar agak kurang kan ya wa ala alihi wa ashabihi rasulillahnya wa ashabihi rasulillah. Jadi dua domirnya ya Pak. Bukan wa ashabi, aturannya begini aja sebutnya wa ashabi rasulillah. Kan disandar-sandarkan itu. Tetapi kalau sudah dibatasi lagi kan nggak ada lagi wa ashabihi, pakai rasulillah lagi. Jadi seolah-olah sahabatnya Rasulullah bahasa orang Jawa sering gitu. Ya, mungkin pengaruh Jawa mungkin. Ya dengar kan orang membaca karena buru-buru. Ya kalau kita paham mendengarkan itu dibacanya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa rasulullah wa ashabihi rasulillah kata. Aturannya bacanya begini aja wa ashabi rasulillah atau wa ashabihi sudah. Ya entah kalau ada alasannya jadi badal pula nggak tahu lah, mana tahu ya. Jadi Bapak Ibu-Ibu, kembali kita yang tadi ya. Itu pelajarannya di sini. Itu jawab dijarangkan ini. Nah, sekarang ini kalau diartikan di sini aja, nah, coba sampai di sini diartikan sampai mikala. Apa terjemah di situ dibuat Ibu Sabrina? Coba. Lambat. Siapa yang ada? Barang siapa yang barang siapa. menjadi terus yang menjadikan musuh bagi Allah ya dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka terus sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya, disinilah kita mulai memahami siapa saja atau orang yang ada orang musuh bagi Allah. Ini pertama Allah dan musuh pula bagi para malaikat. Malaikat banyak ya, tapi ada orang mengatakan yang wajib diketahui, artinya yang berhubungan dengan kita. Sebenarnya malaikat itu banyak. Terus begitu juga musuh bagi rasul-rasul. Ini kan tadi jamak taksir ini. Ya.
rusulihi. Ini malaika kan taksir juga. Iya, Pak. Kalau rusuli kan taksir juga ya. Iya. Rasulun. Ya. Rasulun 1, Rasulani 2. Kalau banyak Rusul. Rusul. Terus kalau Jibril berapa nih? Jibril 1. Ya, tapi dia banyak juga. Oh, banyak juga, Pak. Jibril kan cuma 1, Pak. Iya, tapi kan banyak juga dia tuh. Sama Oh, iya, satpam. Iya. Cie. Ya jabatan. Mikail gitu juga ya. Ini Mikala. Kalau Mikala ini Mikail biasanya kan. Ya, Mikail. Nah, Mikail. Iya. Tapi di sini Mikala. Banyak. Nah, Jibril di sini di dipahami sebenarnya yang ada dalam Al-Quran yang boleh dimusuhi siapa? Setan. Makanya begini, di sini sudah paham kita. Di sini yang satu kan Rasul. Kalau malaikat Jibril dan Mikail, kalau Rasul kan sama seperti kita ini. Berarti kalau musuh berarti tidak setuju, karena orang Yahudi begitu datang Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, nggak percaya dia di apanya. Muhammad pun tidak dipercayainya. Jadi coba dilihat dalam sejarah, mulai manusia ada sampai sekarang, asal diputar, Yahudi tetap orang mulai, tapi tidak semua, tapi asal disebut Yahudi mulai orang nggak enak rasanya. Jadi itu makanya sangat fatal kalau bermusuh ya kepada Allah, bermusuh kepada malaikat, bermusuh kepada Rasul. Jadi kita yang tidak bermusuh, ya jangan pula sampai stres pula. Kan sudah kita lihat manusia di muka bumi ini kan nggak lama. Ke Nabi Muhammad pun sudah disebutkan. Kalau andai kata engkau mati Muhammad, di mana itu ayatnya itu Al-Hadithah di mana coba. Ini maksud saya kalau banyak kita membaca Al-Quran berulang, sudah mengerti bahasa baru ngerti. Kalau engkau meninggal Muhammad, maka nanti yang orang lain itu meninggal juga. Maksudnya kan jangan engkau bersedih, tugas engkau mengajak orang aja, mendorong, memotivasi. Kalau dia dicemehkannya engkau, diejeknya atau tidak mati dia tidak juga lama hidup, engkau mati juga. Nanti, itu jangankan di akhirat, di dunia pun asal disebut Nabi orang memuji semua. Tapi kalau disebut yang melawan Nabi orang nggak enak perasaan. Makanya manusia sangat bodoh kalau dia tidak percaya atau melawan utusan-utusan Allah. Cobalah, ini saya bawa berpikir ya, berlogika. Jadi jangankan itu, tetangga kita lah, bapak itu bagus, ibu itu bagus. Kalau tidak ada dia, tetap kita kenal. Bagus sekali ya bapak itu, ibu itu. Kalau dia jahat, malas kita mengingat-ingat. Itu makanya cuma karena tipu daya siapa, maka kita nggak sadar coba. Tipu daya siapa? Nafsu setan. Iya, tipu daya setan lewat nafsu. Nafsu itu hanya media saja, itu peluang. Jadi itu mulai kita memahami, itu kajian tafsir lagi. Cobalah buka tafsir nanti bagaimana para alim ulama atau sahabat menguraikan ayat ini. Di situ baru terasa kita. Jadi kalau memusuhi utusan Allah atau memutus Allah, inilah maka ditutup di belakang fa innallaha aduwwul lil kafirin. Diberi pernyataan. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir.
bagi orang kafir. Ya, orang kafir ya di sini disebutkan orang kafir. Ben Alin kan aslinya sebelum masuk huruf jar apa? Kafiruna. Kafiruna. Masih salah. Ada tinggal. Silakan. Innallaha. Ya, sebelum masuk huruf jar apa? Al-kafiruna. Itu Bu. Yang kecil Pak Tom itu al-kafiruna. Pakai al dia. Karena orang yang tertutup mata hatinya itu kan karena dipengaruhi oleh keinginan-keinginan. Oleh keinginan-keinginan didorong oleh iblis setan, maka tertutup. Memang menutup hati ini banyak, antara lain, cobalah mulai kita uraikan, ini mulai menafsir ini. Orang-orang yang tertutup hatinya kepada kebenaran itu sebenarnya apa kira-kira penyebab? Karena dia mengikuti nafsunya, keinginannya. Ya. Mengikuti nafsu. Sudah yang soal kaji mengikuti nafsu ini kan paling berat ini. Keinginan-keinginan itu misalnya keinginan, ini maaf saja saya, keinginan merokok misalnya. Lah batu aja dan rokok apa? Nah, rokok jalan taruh. Jalan taruh itu rokok baru, ada soal-soal keinginan lain. Itu makanya. Jadi mulailah kita telisik atau diselusuri model-model keinginan. Coba buat buku model-model keinginan manusia. Sebenarnya perlu diikuti kalau dia bagus, tapi perlu ditinggalkan kalau dia tidak bagus. Kalau sudah, makanya saya lihat yang sudah kita ketahui sekarang, kenapa orang candu-candu narkoba segalanya itu payah menghentikannya, itu masalahnya. Itu contoh rokok ketek baru tuh, yang sudah kecanduan ini kan sampai menjerit-jerit dia kalau nggak dikasih lagi. Jadi itu mulai kita mengerti tentang diri kita, mana yang rasanya menjerit-jerit kalau tidak dikasih. Kalau tidak makan kepala ikan, Mbak Anyo, lain tidak menjerit-jerit. Galak. Jadi itu makanya orang kafir itu memang pangkal mulanya karena keinginan itu sudah melekat, lalu enggak dipelajari dalam-dalam, maka tidak menderitalah untuk selama-lamanya. Menderitalah selama-lamanya. Asal jangan menuduh orang kafir aja lah. Itu nanti kita nggak enak pergaulan. Jadi orang kafir adalah orang yang tertutup mata hati untuk kebenaran sampai kepada Tuhan karena dipengaruhi si kondom namanya. Situasi, kondisi, domisili. Domisili. Jadi ada pun soal kecanduan ini setelah saya perhatikan dan saya kaji juga, ada sifatnya keinginan itu hanya ke khayal-khayal saja itu. Kalaupun tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Ada yang keinginan ya mesti dilakukan, kalau enggak kita mati. Apa misalnya Pak Ben? Makan. Kan ada keinginan makan. Wah, enggaklah dia tidak makan tuh, enggak. Mati, enggak bisa tagak. Tapi kalau misalnya ambo kurang dihargai orang, kan ada keinginan supaya dihargai orang. Rupanya enggak dihargai orang lain, mati awak.
kerajaan. Tapi karena demi untuk dihargai orang bermacam cara juga mulai awal. Itu maksud saya. Coba oret-oret buku sampai mendalam apa sih sebenarnya keinginan model-model keinginan manusia ini. Ambo terasa dia butuh. Makanya saya perhatikan orang yang susah hidup karena keinginannya itu. Kalau sudah mengerti hakikat, nggak bingung dia. Puta-putanya lah balik cerita randai tadi Pak Israel. Sungguh kun puta-putanya di Nandiwo. Itulah dalam kajian tafsirnya tuh mah. Bukalah buku tafsir kalau ada. Kadang-kadang ada. Jadi bikin daftarnya ya Pak Tommy sadonya lah. Apa daftar keinginan-keinginan. Nah, itu mah kok dibagi orang ada yang primer, ada sekunder, macam-macam kayak gitu. Jangka pendek, jangka panjang. Ya, ada jangka pendek, jangka panjang, macam-macam. Ya, ada perlu dihargai macam lah keinginan. Jadi kalau enggak punya keinginan kata orang mati ya betul juga. Tapi ada keinginan yang mesti diturut, ada yang tidak. Orang-orang yang itu makanya berkait itu. Sebenarnya dulu diberikan amanah ke langit, ke bumi, ke alam lain. Mereka tidak sanggup menerima. Enggaklah katanya. Sebab kalau sudah dikasih amanah nanti berat. Rupanya yang mau menerima bangsa manusia. Maka dia dibuatlah pedoman. Rupanya tidak peduli dia, sengsaralah badan. Ya, jadi ini pengertiannya kira-kira kalau khusus ayat ini kemana ini? Khusus cerita orang musuh kepada Allah dan Rasul. Bani Israel. Ya, kemudian dikembangkan untuk seluruh. Jadi itu makanya kita yang bagusnya saya akan taat kepada Allah, mengikuti malaikatnya, mengikuti Rasulnya, mengikuti Rasul Jibril dan Mikail. Kenapa? Kira-kira di sini yang dua malaikat ini didekatkan sini, Jibril dan Mikail. Coba jawab. Karena Jibril menyangkut akidah wahyu. Mikail menyangkut rezeki atau harta. Awak sungkahannya tiap hari kan? Masa disungkahan tiap hari kok dilawan loh. Kalau mati Pak, Israel kok ada sih kok? Tak ada tu sih. Ada enggak Israel sih kok? Aduh. Orang malaikat. Ada malaikat. Tapi kan enggak dijelaskan. Iya. Mengko Jibril dijelaskan sama Mikail. Dia gawat dia. Ya supaya jaleh Jibril kuat memberi pedoman wahyu dan awak pakai siang malam. Mikail pun dan awak sungkahan siang malam. Itulah pandai. Nah, jadi kalau mempelajari tafsir itu caranya. Cobalah buka buku tafsir-tafsir lain. Yolah ditafsirkannya begitu. Jadi itu mangko tafsir itu pengembangannya maju. Nendak maju ayat itu. Cuma kawan-kawan ambo kan kadang-kadang dan tafsir-tafsir lain beku masuk neraka ya. Udahlah lu dua lah Quran tuh. Ya. Masa dan disungkahan siang malam dan tidak sadar awak dilawan loh. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi paham. Kesimpulannya menjadi orang baiklah. Dan lain-lain ribut-ribut genderang, ribut dorong badan darang itu biasa. Lorempang. Ribut pun biarpun di mana. Saya lihat kemarin tontonan Nazi segala itu lah biasa, tapi lah kecian Rabbul Alamin. Setting awak lah mode-mode ko ya.
Habis, sudah itu habis, sudah itu habis, sudah itu habis. Ya, cuma itu sajalah ya. Jadi begitu caranya. Nah, itu makanya Al-Quran Syifa'ul lima fis sudur. Paham dia. Oh, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, jadi cuma itulah berdakwah bagaimana? Ya berdakwah dengan baik-baik aja. Nggak sampai emosi-emosi pula awak. Terus ini lagi. Nah, ini sudah tadi ya. Ah, ini. Ini dari bahasa lagi sedikit lagi ya. Sekarang kita pelajari sekilas saja. Sekilas saja ya. Ini sekilas saja. Maksudnya dulu sudah sebutkan kalau merambah-rambah parak itu rambah-rambah pucuk sesek. Tentang huruf man. Ya. Tentang man. Man ini apa tadi? Huruf Syarat. Syarat. Man. Huruf syarat man. Ini. Huruf syarat man mempunyai jawab syarat. Jadi ada jawabnya. Kalau tadi di mana ada jawabnya itu? Innallaha lil kafirin. Ya, di atas tadi kan. Kalaupun dengan nyanyi, dengan suara, dengan dari hati yang dalam boleh. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Baru ditekan suaranya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, inilah jawab dari aduwal. Aduwal lillah. Ya, inilah jawab dari man. Nah, jadi jawab mantu ini. Jadi kalau sudah dikatakan Allah seperti itu, bagaimana kita? Ikuti. Enggak, kalau Allah mengatakan ada pengumuman siapa yang bermusuh dengan Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang bermusuh atau yang tertutup. Bagaimana perasaan kita? Awak ini dah macam itu ke? Ya, enggak, bukan dihindari saja. Enggak perlu rusuh awak. Sabar salah. Ya, tapi itu Jibril membawa wahyu jalan-jalan pedoman. Kalau Mikael jelas disungkahan siang malam Kurasaki. Mungkin dijalan lebih jalan. Kalau malaikat tersurut ya. Jadi kalau makan awak di hotelku kan berbagai makanan tu. Sedang di hotel. Itu mangko iyo sedang dia. Kami kok pindah hotel ke hotel kok. Nikmati sama anak-anak. Tidak apa lah kesama saja makan tu. Santiang awak masak le. Awak kalau cukup. Jadi aku mau masak lagi pandai masak. Lanjut pandai lah. Ya, malah pakai jaket ini di AC-nya sentral. Kadi macam mana nge? Kadi separuh nak muah. Ya paling itu ya. Dalam bekerjaan jadi kambing seketeknya. Kalau kambing kan sembarang buang air.
Kalau kau nak diperancaknya, tampaknya itu ke itu saja. Lah paham mo. Itu mangkombo kecian kalau lah paham awak isi Quran ko, ndak apa wala ka itu ya ceritanya. Sungguh pun barale di sini juga. Ya. Jadi di sini aman tuh. Ya, man ya. Sekarang kita pelajari sekilas saja tentang huruf man, huruf syarat man mempunyai jawab syarat sesudahnya. Jika tidak ada jawab syarat, berarti mannya kata penghubung atau isim mausul. Kanak-kanak dong. Nanti banyak membaca Al-Quran. Sama itu apa, Ibu Ibu Sabrina? Relative close. Kalau relative close isim mausul. Ya. Kalau dia sudah apa itu pakai jawab syarat, berarti dia man mausul man syarat. Kalau enggak ada dia, itu maka sekilas. Coba kita teruskan ya. Huruf syarat man, jawab syaratnya ada sementara jika fi'il mudhari maka dia dimatikan, dijazamkan. Kalau jawabnya nanti fi'il mudhari, yang tadi jawabnya kan enggak fi'il mudhari. Ya, enggak. Maka ya dimatikan atau dimatikan akhirnya. Dimatikan akhirnya ini saya kasih bintang karena mungkin kalau bisa diingat fi'il mudhari itu kan 14. Coba siapa yang bisa ingat kalau fi'il mudhari yang tanda matinya tanda mati sukun apa saja itu? Misalnya kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga sampai kotak 14. Mematikannya bagaimana? Kotak pertama mematikannya bagaimana? Kalau Pak Isral, kalau fi'il mudhari kotak pertama mematikannya dijazamkan dengan apa? Dengan hilangkan bukan yang makanan digoreng itu, Pak. Apa itu? pisang. Sukun. Sukun ya, sukun. Iya. Dijazamkan dengan sukun. Sukun itu artinya mati. Ya, yansur. Kalau dia dua, dijazamkan bagaimana? Dimatikan dengan apa? menghilangkan nun. Namanya dihazabkan nun. Kalau dia jamak muzakkar, Dimatikan waw. Matikan nun ditambah dengan alif. Misalnya yansuruna itu. Bagaimana? Dimatikan nun ditambah alif. Waw dan nun ya, Pak. Ya, bukan dimatikan namanya, dihazabkan, dihilangkan. Dihilangkan nun, terus ya ditambah alif kalau tidak ada dhamir di belakangnya nanti jadi maf'ul. Kalau ada nanti maf'ul dhamirnya, tidak boleh pakai alif. Masuklah dengan dhamir. Sambung aja. Itu maka dikasih titik, dikasih tanda bintang. Menarawang tengah bintang tuh. Makanya pesan saya sama Ibu Didi, guru-guru yang di Tatar itu memang ya kalau muda-muda bagus ya bisa kembang. Saya itulah macam sekarang pergi saya berjalan. Jelas yang belajar bahasa Arab di tempat lain nggak bisa lagi. Dicari asisten, kamu suruh Pak Bet, kalau Pak Tommy dia enggak lo berani lo Pak, lo cari. Padahal buku lah dong. Itulah kepatang jadi khatib lah telepon orang tuh ndak ada, untung-untung pandai lah orang tuh ndak bisa dihubungi tuh. Siapa suruh hantu nyopolo waktu kasih lo Paknya. Payah. Belajar khatib ya.
Jadi khatib lah ya kalau Pak Bet. Rencana awak karena itu bukan membangunkan apa Pak. Ya. Itu makanya kok malas, kok takut sekali orang. Kalau ceramah-ceramah itu, ceramah-ceramah itu enggak ilmu kok lah. Andai kata anak-anak kita dimanapun tinggal sudah mengerti bahasa Al-Quran ini atau pemudanya, bapak ibunya, belajar tafsir kan murah lah. Memahami Quran, enggak payah-payah. Sama membaca Qurannya lah. Iku membaca Quran lancar, panjang, pendek, dan lagu itu panjang-panjang. Sudah itu mudah-mudahan pahala datang. Itu barajanya baraja di bawah banyak. Ya, jadi itu ya. Kalau dia fi'il mudhari, mati dia. Fi'il mudhari, ini juga fi'il mudhari kadang ada didahului dengan huruf fajawab, ada pula huruf fajawab mendahuluinya. Kadang-kadang ada tidak. Ya, contoh. Kasih contoh. Ibu Sabrina kalau nggak kasih contoh dia ragu. Ini dia. Ada ayat. Ada ayat. Lihat. Wa may yattaqillaha, Allah jadi maf'ul ya. Ya. Wa may yattaqillah, kan ada man ini. May yattaqillah, ini jawab. Ya jawab lagu. Ya. Ya ja'alu makhraja. Ada itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ini man, huruf syarat, cuma masuk ke fi'il mudhari dia. Yang pelajaran kita kan jawab. Kalau di atas tadi kan mangkana, itu enggak ke fi'il mudhari maksudnya. Ini jawab yang jelas dulu. Kalau ini yang di atas tadi jawabnya kan ini. Ini jawabnya. Mulai dari ini. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini jawab dari man. Kalau di sini may yattaqillah, jawab ini. Ada satu lagi seperti ini malah ini. Ini hadis mangkana yu'minu billah wa rasulihi falyaqul. Ini mati pula fil mudhari, ada pula sini lam amar namanya. Kita belum belajar. Kita membuat fil amar ada. Cuma pakai lam amar untuk orang ketiga perintah. Kan ini jawab. Wa may yattaqillah, apa jawabnya? Ya ja'al lahu makhraja. Man kana yu'minu billah wa rasul, apa jawabnya? Fal yaqul. Itu kalau apa? Yang menjadi jawab syarat kalau fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari. Yang satu lagi ini tadi ya. Jika jumlah ismiyah, seperti mubtada khabar. Ataupun mungkin fi'il fa'il, tapi dia ada juga nanti itu. Jumlah fi'liyah boleh. Kalau jumlah ismiyah dia, maka cukup pakai fa di depannya. Ada fa, itu yang ada fa, kemudian ada sebagian fa jawab. Sampai ya. Ini fa, cukup pakai fa. Fa jawab. Di sini ikut ya, fa jawab. Fa jawab itu yang di atas tadi seperti ayat 98 di atas. Insya Allah akan dikaji lagi masalah isim syarat dengan jawab syarat pada kesempatan lain. Nanti kesempatan lah rambah sedikit. Berarti untuk kembali ke ayat tadi, ya, kembali ke ayat tadi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala amaru fa in
innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, jadi ini dia ya yang seperti di atas tadi. Kalau yang jika jumlah ismiyah maka cukup pakai fa jawab. Tapi ada juga nanti pakai fi'il amar seperti, tapi huruf syaratnya itu iza. Coba kalau kita baca iza jaa, coba lambat-lambat. Iza jaa ya, iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna Bismillahi afwaja. Baru ada jawab iza. Apa jawab situ? Pasab bih. Nah, apanya apa jawab, tapi di belakang fil amar. Pasab bih. Nah, bihamdi rabbika. Pastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beda itu orang yang paham di bahasa membaca dengan orang yang sekadar kan terasa itu idza jaa. Makanya saya kalau mendengar orang baca idza jaa nas katanya, ditekannya suaranya kurang enak saya rasa. Yang enaknya gini, idza jaa nasrullah. Ini enggak idza jaa Anas, kata Anas yang datang jadi. Ya, tapi kata orang qiraat enggak begitu donya ya, enggak ada lah. Coba lah, idza jaa apabila datang, apa yang datang? Pertolongan. Tunggu dulu, jangan terjemahnya dulu, bahasa dulu. Apa yang datang? Nasrullah. Nanti akan pelajaran kita lebih lanjut. Saya baca ayat, nanti baru ibu menerkanya, bapak. Nah, ini kan masih tulis-tulisan. Nasrullahi jadi apa? Apa gunanya itu? Jadi Pak. Jadi apa? Fa'il. Iya, fa'il. Tapi susunannya terdiri apa? Terdiri dari mudhaf dan nilai. Ya, mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu jadi fa'il dari jaa. Itu maka nasru. Lalu waw apa itu? Waw atap. Wal fathu jadi apa gunanya? Wal fatha. Wal fathu jadi apa gunanya sebenarnya? Jadi fa'il juga, Pak. Dari fa'il. Kalau enggak ada waw atap itu bagaimana menimbulkan kalimat semua? Coba baca wajah iza jaa nasrullahi, terus iza jaa lagi diulang. Nasrul fathi. Jangan. Yang satu fa'ilnya mudhaf ilaih, yang satu enggak, kata benda saja, masdar. Coba siapa bisa? Iza jaa nasrullahi. Satu lagi. Iza jaa ja'al fathu. Fathu langsung aja ya, Pak? Iyalah, kan itu fa'il ya. Iya. Iza jaa nasrullahi. Ya, pertama. Iza jaa fathu. Iya. Fathu. Kemudian di belakang ada ra'aita lagi.
ada wa. Ra'aita bentuk apa tuh ra'aita? Filmadi. Wawnya itu waw apa? Kok atap juga Pak? Diatapkan ra'aita ke Ja'a. Itu. Jadi aslinya itu kalau ndak ada wawu atap itu ya, yang dipakai gini aja. Idza ja'a nasrullah, idza ja'a al-fathu, terus idza ra'aita. Ra'aitan nasa. Idza ra'aitan nasrullah, idza ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja jadi apa itu Bu Didi? Jadi maf'ul. Mana pula maf'ul? Enggak. Oh, sifat. Tapi ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oh, berbondong-bondong ya. Hal dari mana? Ja'a. Hal dari yadkhuluna. Iya dulu ya. Mereka masuk berbondong-bondong. Bagaimana keadaan mereka masuk dalam agama Allah? Berbondong-bondong, rame-rame. Kalau sudah berapa kali izanya itu? 3 kali kan? Iya. Ya, iza ja'a nasrullah, iza ja'al fathu, iza ra'aitan nasrullah fi dinillahi afwaja. Baru dijawab. Fasabbih fil amar, maka bertasbihlah engkau Muhammad dengan memujinya. Subhanallah wa bihamdihi. Labadoso dan rupunyo salamoko dan mendahului kata Nabi Muhammad. Sangko orang tak mau masuk Islam. Ini makanya sebelum meninggal Nabi Muhammad turun ayat ini. Gitu. Ditanya orang kenapa Nabi Muhammad mau meninggal kok disuruh lagi minta ampun. Rupanya pernahnya waktu sebelum hijrah ke Madinah ada keluar kata-katanya. Itu yang di surat Al-Baqarah 214. Dia mengatakan mata nasrullah, katanya. Kapan pertolongan Allah? Jadi seolah-olah Allah tidak melihat dia terdorong. Itu namanya dipelihara dia sebelum dia menutup mata. Disuruh lagi minta ampun. Belum bersih lah. Anak awak bitulo mangku acok-acok minta ampun lah banyak terdorong. Dulu waktu muda-muda modeko. Kini rupanya konon terjadi. Dia kesannya minta ampun. Jadi nanti terdorong tuh minta ampun. Ya Pak kecek Menteri Abu dulu Ibu Didi mam kok kini lo dan bersobok je Ustaz. Ya. Jadi itu pakai tasbih ya, pakai pajawab. Nah, ya. Bapak Ibu, makanya enak belajar tafsir kalau mengerti bahasa. Kalau nggak ngerti bahasa, habis energi, ya tak kata tangkuknya dong. Ya, baca-baca aja Pak. Baca-baca. Nah, kalau mengecekna Ustaznya kok aku ilmu dari kok malah tentu diorang itu. Oh, kok cepat jawab kok malah jadi. Terjadi ya Guru. Kalau mungkin terjadi. Ya. Jadi ini pelajaran kita sampai di sini saja dulu ya. Jadi apa tadi? Mangkana aduwwan lillahi. Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Masih adakah perasaan Nabi Muhammad kecewa waktu itu? Ya tidak ada. Itu yang obat itu. Syifaul lima fis sudur. Ya, sampai di sini. Ilahul nafaqat intahina, insyaallah sanawasil ghadan al-qawaid khususan. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa at-ta'wil wa 'allimna lughat al-Qur'an wa 'allimna lughat al-Arabi.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, assalam. wabarakatuh. Illa liqa, ma'assalam. Syukran Ustaz. Assalam. Aywa. Na'am. Pak.